Jadi ada momen-momen di mana kita harus ngalah untuk selamat. Iya. Lebih baik ngalah. Iya, ada yang komen, ngalah mulu, kapan kita? Ya kita nggak bisa ngontrol orang. Iya. Di jalan apa yang bisa kita perbaiki kita perbaiki, sedangkan orang lain nggak bisa. Nggak bisa. Tegur bisa, tapi kita merubah orang lain nggak akan bisa. Orang yang ditegur mau nerima nggak? Iya, kayak tadi tuh. Nggak akan bisa. Itu. Dan jujur ngomong, kalau misalnya di Jakarta pagi-pagi ngelihat ada yang senam olahraga di jalan, nggak usah kaget. Nanti Coba. dia tiap hari ya. Dan mau nggak ada orang ngamuk. Makanya hampir setiap hari telat deh. Iya. Mat, pakai helm jangan lupa. Talinya Diikat. Talinya Tuh. diikat. Kalau jangan sampai lu mau pakai helm arai pun percuma. kalau ini Iya. nggak Kalau diikat. talinya kelewat-kelewat. Nih, Simoncelli aja, helmnya udah diikat, dia pakai wear pack. Ketabrak masih lepas loh helm, meninggal orangnya. Tuh. Lu nggak usah atu ke kamera. Motor gua mah standar. Ngebut berapa sih gua? Kagak gua mah. Gua bawa nasi soalnya. Kalau ngebut hancur tuh nasi gua. Belum nggak dagang. Nggak dagang. Jadi basic itu ya helm, nggak mesti arai juga, enggak. Ya kalau mau beli silakan, cuma tolong jangan dijadikan itu sebagai standar keselamatan. Enggak, itu buat balap iya. Saya setuju ada teknologi apa glance ya yang Iya kalau betul. kena aspal langsung gitu kan, Iya karena betul. bentuknya kan. Itu seperti fungsi frame slider kalau di part motor. Jadi instead of dia benturannya langsung ngestak di aspal, Ini dia dia bakal nge-slide terbentur. ya. Bener. Kayak gitu, Gitu. men. Bener. Sedangkan Nah. untuk helm di jalan umum yang penting SNI beneran ya, Iya. bukan SNI di emboss salah-salah. Enggak, Iya. yang harga-harga Plastik doang. yang besi dipanasin terus dipres. Ya minimal tuh kalau helm half face ya itu 200 ke atas. Iya betul. Kalau full face 500 ke atas kalau bisa. Iya Ya benar. nggak mesti yang 3 juta juga. Enggak harus. Helm lokal Banyak yang kok helm lokal, NHK, NHK, KYT, RSI, NJS. Apa lagi? Apa? Hiu. Nah, pokoknya Oh, Shark lokal. ya, pokoknya helm-helm gitu sebenarnya udah cukup kok. Iya, udah Serius cukup. udah cukup. Tapi kalau memang uangnya banyak, silahkan, kita nggak ngelarang. Enggak, maksudnya kayak lu beli kayak helm KYT Galaxy, KYT DJ Maru, itu udah oke loh. Iya, Ya, udah buat cewek Carglass lah paling murah lah. Kayak gitu kan. Iya, Carglass juga CE udah. juga kan. Hijab ya. Carglass hijab. Enggak dong. Carglass Enggak, kalau misalnya lu pakai hijab. Ini kan ada bondol di belakang. Tapi kalau kayak gitu ada juga yang cap SN itu 50.000 di jalan. Oh itu dipalsuin bang. Iya, itu dipalsuin. Jangan. Aneh udah pernah masuk pabrik Carglass. Nah, Kenal dengan anak ownernya. Nah, Di situ pabriknya besar banget. iyalah. Besar banget. Dan sebenarnya Carglass agak ini ya, agak kayak kalem-kalem aja kan. Nggak kayak pabrik aftermarket yang kayak jor-joran gitu. Iya, marketingnya. Lo tau nggak kenapa? Karena Carglass itu kan dia helmnya Yamaha ya. Iya. Jadi kalau Yamaha bisa jualan motor setahun 3 juta unit, ya berarti 3 juta helm Carglass. Iya. Sesimpel itu. Helm kalau misalnya kalian beli contohnya R15 deh, itu helmnya Carglass. Makanya helm Carglass itu bagus-bagus. Serius, Itu. bagus-bagus. Dia punya merek lain. Kalau yang klasik namanya Howard Smith. Oh, Howard Smith Itu punya Carglass. Itu merek premiumnya. bagus loh. Bagus. Howard Smith bagus loh Saya pernah bentuknya. punya. Saya demen tuh. Itu kayak helm-helm yang di atas 5 juta. Oh iya iya. Iya kan, tahu kan? Kayak Elders Company punya. Ya Elders bagus juga. Elders Gitu. bagus. Jadi helm-helm lokal nggak apa-apa kok. yang penting bukan SNI masalah. beneran. Serius. Kalau misalnya kalian memang ada target ngincer, gue mau beli helm Arai atau Shoei, itu oke. Apa? Kalau misalnya kalian ngumpulin uang terus beli ada budgetnya Ya buat silakan. inilah ya. Tapi Iya pride ya. iya untuk pride, kalau misalnya kalian memang udah kerja keras untuk beli helm itu ya silakan. Silakan. Cuman kalau misalnya kita ngomongin safety nggak perlu ngejar ke situ Betul. dulu. Cukup beli helm lokal yang memang SNI-nya udah beneran. Bahkan mungkin lebih cocoknya dibilang untuk gengsi ya. Buat Iya, benar. style, betul. Oh nunjukin riding itu tuh premium. Iya. Ya nggak apa-apa kalau memang bisa silakan. Iya, kalau Kita mau- nggak ngelarang. Nih kita out of topic dikit, rekomendasi helm half face deh yang oke untuk budget under sejuta, under 500.000 deh. Kyoto 5.000 Kyoto. bagus. Kalau saya NHK-N1. INK Saya juga pakai. bagus loh, banyak yang pakai juga. INK Terra 2 Ya, itu bagus. INK Terra. NHK-N1 dia kelebihannya lensanya itu kalau kena terang bisa gelap sendiri. Oh, Yuk. bisa nurunin shade gitu ya. Ya.
Polaroid Kayak- apa sih? Fotokromik. Iya. Polaroid. Fotokromik. Iya, Fotokromik. serius. Fotokrom. Itu harganya cuma 300-400 kalau nggak salah. Oh iya? 300 400. Ya. Iya. Lensanya udah. Atau yang kalau misalnya mulai dari 500 ribuan, kemarin yang gue datengin launching itu NHK S2. Itu baru. NHK ya itu baru banget S2 ya. S2 GP Pro itu udah pol banget. Harganya under sejuta, nggak nyampe. Mendingan pakai helm gituan daripada lu pada beli helm atau nggak pakai helm sama sekali, jauh lebih baik. Betul. Gitu. Helm itu masih bisa lu beli di PRJ. Pala kagak ada yang jual. Pala nggak ada yang jual. Dan helm harian itu menurut saya pribadi idealnya memang di harga-harga range tadi. Harga range Ya, antara 500.000. kalau Ada. Halves taruh 400 ya sampai sejutaan. Iya. Kenapa? Safety keren iya. Iya. Kalau lecet jatuh atau apa kita nggak Nggak sakit hati. nggak apa-apa. Kayak helm saya ditumpuk nggak apa-apa tumpuk aja Iya, cuma iya. 400.000. Iya. Kalau helm itu Sui atau Arai Rai. Yang udah 14 bisa juta. saya satu datangin orangnya ditumpuk begitu gitu. Maju sini lu, gue yang mundur gitu kan. Gitu. Jadi helm-helm gitu cocoknya buat San Mori. Iya. Iya. Ya seminggu sekali keluar. Iya. Bahkan sampai balap juga masih bisa dipakai. Bisa. Bisa. Iya. Dan helm lokal pun bisa dipakai. Yang penting talinya di ring. Double D-ring ya, betul. Nah, yang punya helm full face mungkin helmnya cuma satu dan itu strapnya double D-ring. Gue ingetin lagi, jangan males pasang D-ring. Double D-ring tuh ribet. Masukin satu, masukin lagi, baru clipin. Itu memang sedikit lebih ribet dibandingkan microlock. Tapi gue saranin jangan males buat pasang double D-ringnya. Ya. Gitu. Karena memang helm yang tidak di strap itu sama seperti lu nggak pakai helm. Betul. Kelihatannya pakai. Iya, kelihatannya pakai. Sekali kena Benturan, guncang jam beneran kayak kena Loncat guncang tanah ya, iya. Ah. Dia bisa geser. terlepas. Oh, bahkan terlepas Bisa ya. terlepas. Atau kena angin kalau helm-helm modular yang bisa dimangapin tuh. Gua dong. Ada videonya tuh nanti dicantumin. Iya. Terbang. Helmnya terbang lagi di jalan. Tuh. Iya. Iya, karena dia ini berat tuh sininya. Iya betul. Gue punya. Gua punya ya Pak. Tiap Oh hari iya. pakai. Apa SMK? Stud. Nggak Oh, lulus. stud. Ini, tapi itu murah tapi bagus loh. Stud itu bukan kalau motor mati kita ya. Iya, Itu stud. Oh, Sorry. aduh, soal Soal Bapak, sorry. stud menyetut nih. Dulu gue inget banget pas zaman sekolah. Temen gue ini antara tolol atau emang dia pengen ngelucu. Stutin motor gue dong, bukannya pakai kaki, orangnya digandeng. Dongo. Mepet banget dong. Iya. Tapi dia nggak salah secara harfiah. Setutin gua dong. Gua, bukan Iya, setutin gua, motor bukan gua setutin. deh. Iya motor sih, gua, bener juga. benar, Bener. benar, Nggak salah. benar. Betul Bapak, betul. Itu nggak salah. Iya. Iya. Jadi Saya punya cerita lebih lucu lagi dan hampir kehilangan nyawa juga sebenarnya. Kenapa? Emang? Oh. Saya punya teman, Nah, kita lagi jalan di Parung, bawa Mio Karbu, terus tiba-tiba fan-fannya putus. Sandalnya putus. Nah, di tengah jalan, terus saya cari tukang ojek, dapet. Saya bilang, Bang, tolong setutin ke bengkel terdekat di Parung. Ya, ini bocah nggak bilang kalau dia, pasti kalian baru pada denger kan? Dia nggak bisa disetut, bukan nggak bisa nyetut. Wajar nggak bisa nyetut, saya nggak bisa nyetut. Oh, nggak bisa di Dia nggak bisa disetut. Manusia dari mana itu? nggak Jadi bisa. dia nggak bisa mengontrol ini. Nggak bisa mengontrol apa namanya? Iya memang Jalannya sih gitu. kalau misalnya lagi disetut itu pasti berasa dorongnya kalau misalnya dia nyetut dari belah kanan motor mau ke kiri, Iya. kalau nyetut dari belah kiri motor mau ke kanan. Tapi kan ya lu tinggal seimbangin. Dia nggak bisa. Terus? Tapi dia ngomong. Gue bisa setut. Akhirnya saya dibonceng tukang ojek. Dia bawa motor yang rusak itu belum ada gejala apa-apa. Akhirnya bayangin ya Parung segitu gedenya jalanan itu jam 7 pagi. Anggaplah dari arah pom bensin yang dekat hotel transit tuh ya, mau nyebrang, mau motong ke arah sana balik ke Parung lagi, Heeh. bukan ke Bogor. Udah di tengah jalan. Cet, goyang. Dari sono kenceng tuh. Bukan kenceng sih, nggak terlalu kenceng. Nah, cuma si dia nggak bilang, dia nggak bisa sebut, malah dia kehilangan keseimbangan. Dari sono tuh dihantam. Wah. Kena tuh. Jatuh Kena, dong. Terus Jatuh. kena. terus Yang ketabrak itu adalah dua motor nih, yang motor Kang ojeknya Ah. sama motor Mio nih. Pertama kan saya nih. Nah, saya jatuhnya. Anehnya saya udah prepare. Saya yakin pengen ditabrak nih. Karena kan si anak ini didorongnya kan goyang-goyang tuh. Bener. Karena dia goyang-goyang, si abang ojeknya mungkin juga kagok ya. Akhirnya ketabrak. Tabrak saya jatuhnya jongkok. Di aspal saya jongkok, nggak jatuh. Karena saya udah prepare jongkok. Iya. Nah, Mio itu udah Hancur Ya, sono. sama, iya. udah tergeser. Iya. Udah akhirnya yang bawa motor saya samperin, akhirnya saya minta maaf. Intinya ya udah selesai gitu aja. Ini anak udah ngomong,
Mas gue nggak berstut. Lu rusak V-belt doang malah ganti sembunyi body. Temen amat gantiin body orang ya. Iya. Kita geser ke yang lain ya. Nah, Terus pelanggan selain helm juga penting ini om, jaket. Nah, Jaket. Jaket sekarang nggak perlu Belum mahal ya. cekot-cekot lagi nih gua nih. enggak Respiro berapa Respiro? Ada lagi lebih berapa mereka? Aduh, R. Rapid. Oh iya, rapid. Oh, rapid ya. Yang dari Bandung bukan ya? Iya. Itu dari Bandung ya? Iya. 300.000 bang. Cakep. 200 Iya, juga iya. ada kan? 200 juga ada. Iya. Dan yang 400-an dia udah ada ini apa namanya? Protektor. Protektor. Protektornya, loh. Iya, itu berfungsi Juga. banget sih. Jadi jaket itu disesuaikan. Kalian Iya. pakainya biasa pakai siang atau malam. Nah, jangan kebalik nih. Gimana tuh? Emang Iya, beda, Om? kalau biasa siang Heeh. pakai yang Mesh. atau Iya. yang masuk angin. Iya. Jadi walaupun berhenti Rocky dong. macet, Sekali lagi, nggak perlu langsung beli Alpine Star atau Dainese yang Dici, harganya dici, satu dici. jaket itu bisa 3 juta lebih. Lokal, Soalnya dici. merek lokal yang memang price-nya, Mhm. price to performance-nya itu udah oke banget itu banyak banget. Sekarang Zaman udah banyak. sekarang SR Project, Tracker, terus Iya. si Raka punya apa ya? Pro Street, Itu nih tadi rapid juga bagus tuh. Rapid, Respiro yang legend, Kontin juga legend dan rata-rata berasal dari Bandung semua. Itu Bandung. juga gitu. iya, Industri ya iya, fashion lah ya. iya. Pokoknya bukan nggak perlu ya. Kalau mau beli emas silakan kalau duit banyak. Kalau beli yang biasa yang nggak usah malu juga. Yang penting safety. Yang penting safety. Tadi lagi tuh balik lagi kalau biasa siang pakai yang adem ya. Yang mesh. Kalau Iya, biasa malam atau tengah malam atau subuh pakai yang windproof Iya. atau anti angin. Windproof yang yang parasut. ini ya, yang Iya, parasut. gitu kan. Kalau misalnya lo pakai windproof pas siang, sauna, keringetan. Tapi kalau temen gue nih ada juga, dia tiap berangkat kerja pakainya hoodie. Gimana, Om? Safety nggak tuh? Lo ngatain gue apa Farid? Pakainya hoodie. Langsung aja nih. Ada temen gue. Nah, Gue jangan Jadi yang tadi kita bahas itu adalah safety gear, teman-teman. ya, safety gear. Safety gear adalah apa yang kita pakai. Hmm. Nah, kalau dengan safety riding itu beda lagi. Nah, dua hal ini berkaitan. Percuma lu pakai helm Arai, pakai jaket Alpinstar, sepatu pakai Skoiko atau apapun ya. Tapi lu nggak safety riding itu percuma. Iya. Jadi dua-duanya harus berkaitan. Nah, tadi safety gear pakai hoodie ya sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting kan menutupi ya. Iya. Iya. Menutupi. Dan kita on road kan, bukan on track. Iya. Kalau di on track nggak boleh. Kalau on track nggak boleh masuk. Nggak boleh. Jangan kan Iya. jalan ya. Iya. Masuk aja nggak boleh. Nggak boleh. Tuh, dengerin. Nih gue cerita teman gue namanya Apen. Ngapa itu, Bang? Dulu kesentul kecil. Oh, Dulu kan dia masih punya Satria. apain tuh? Apen Oh, tuh. iya. Pakai Gimana? celana protektor, jaket Oh. protektor, tapi dia bukan pakai wearpack yang one piece. Iya. Iya, two piece, tapi bahannya kayak Seolah-olah wearpack kayak itu, wearpack. seolah-olah kayak wearpack kan. Itu aja udah jatuh di sentul kecil yang ada rumputnya, yang ada Angkat. gravelnya. Iya, Ngangkat karena ya. enggak ngangkat, robek. Robek. Jatuh di sentul udah pakai baju protektor aja masih robek. Apain tuh ya? Bayangin lo pakai celana pendek, sendal jepit sama kaos. Iya. Yang robek Parah. apanya? Saya pernah tuh jatuh di Sentul tikungan berapa lupa. Itu lagi Yamaha Endurance ya. Aha. Terus dari Yamaha minta, "Mas, ikut aja buat seru-seruan." Oh, sentul gede dong. Sentul gede, Iya. sentul besar. Di tikungan apa? Ya karena kita nggak pernah balapan ya. Iya. Adrenalinnya beda. Iya, benar. Nahan-nahan gitu. Disalip orang di tikungan kaget. Iya, kaget. Kaget. Lo di luar orang yang nyalip di dalam, tiba-tiba orang di bawah. Kaget. Akhirnya ngelebar ke gravel. Ya udah, jatuh di gravel. Itu pakai wearpack loh. Dengkulnya ada protektor. Iya. Luka. Dengkulnya bengkak Berasa. seminggu. Bentuk Iya. berarti ya. Itu udah. Minggu nya susah. Iya. Bisa nekuk ya? Nggak bisa nekuk ya? Dan aku. Nggak bisa nekuk. Lu kayang. Jadi itu segitu yang memang safety. Masih ada potensi terlukanya. Iya. Apalagi di jalan umum. Nah, ini kita bisa kembangin lagi nih. Jangan kebut-kebutan jalan umum. Iya. Serius. Betul. Yang kalau di sirkuit kita jatuh ke gravel. jalan Jatuh umum. ke apa tuh? Om? Ke crab ya. Iya, curb ya. Curve ya. Curve Terus ya. gitu kalau jalan umum kita jatuh bisa nabrak warung bakso yang Iya. ketumpahan air bakso tuh. Iya, jatuh ke kali. Iya. Terus. Ya kalau jatuh sendiri sih ya silakan. Iya. Yang ngeri tuh ngerugiin orang. Soalnya kan jalanan rame kan, apalagi Rame, Jakarta. iya. Karena bukan punya bapak lu. Iya. Bau Tapi dengerin. kalau dibilang bapak Dengerin lu, lu. bapak-bapak juga bawa motornya kadang suka gimana gitu. Iya sih. Baik Bener juga. pelan. Pelan tapi bener, Bang. Gini ya. Justru Pelan itu kalau ada ucapan pelan-pelan yang penting selamat itu salah. Iya. salah. Pelan kalau di kanan Iya Nah, ini itu, gue bahas ini juga nih. Nih, saya pernah lihat konten orang
yang bilang kalau misalnya lu pelan jangan di kanan. Terus di komen itu banyak banget yang ngebelain yang pelan ini. Tapi Lu bahasanya jangan- apa kalau di tol apa? Lu lane Jalur hogger, tengah. lane hogger. Mereka itu masih kekeh untuk jalan raya, jalan umum biasa itu jangan lu samain peraturannya kayak jalan tol. Menurut Bang gimana? Jadi sebenarnya banyak orang yang nggak tahu tapi so tahu. Iya lagi bilangin. Ini kan orang. ada namanya jalur lambat, ada namanya jalur cepat. Ya. Istilah tuh minimal ada 2 jalur lah ya. Iya. Nah, itu udah jelas beda fungsi tuh. Ya kan yang di kiri ya tentu antara dia mau belok ke gang atau mau pelan. Iya. Di kanan tentu lebih kencang, Lebih cepat untuk mendahului. Gitu. Itu aja jalur kanan itu ada untuk mendahului. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin satu jalur aja, itu orang pasti akan ngambil badan jalan sebelah kiri kalau misalnya mau pelan. Nah, kita nyalip itu dari sebelah kanan. Gitu. Pelan jangan di kanan inti. Pelan jangan di kanan. Memang di sebelah kanan itu pasti kayak kalau misalnya kita di Fatmawati gitu kan itu ada putar balikan. Itu beda. Itu beda cerita. Beda konsep. Beda. Tentu kita harus udah masang lampu sen dari jauh itu pertama. Kedua, kita jangan dari kiri langsung kita Langsung babat ke ini, kanan. langsung nikung. Itu kayak main Iya. layangan tuh. Kayak main layang kok. Iya, langsung belok. Set. Temen gua ada tuh. Temen gua. Iya. Itu sama selain pelan di jalur kanan itu banyak banget yang keluar gang main langsung ngoeng. Iya. Itu. Gak ngeliat. Itu yang nabrak tukang soto kan itu. Iya. Gara-gara bapak-bapak naik Supra keluar gang langsung jalan aja. Itu sering banget. Karena tadi ya lagi-lagi kalau dari sisi orang yang salah tentu kita nggak boleh seenaknya begitu kan. Bergabung ke jalan raya itu langsung ambil kanan. Iya. Itu nggak boleh banget. Betul. Nah, di satu sisi kita sebagai pengendara motor yang lebih normal, ya kan? Ya kalau udah tahu ini ada gang, ya kita udah mulai nih. Nah, Kayaknya bakal ada anomali nih, anggap aja kayak gitu. Iya. Jadi kita slow down. Adapun dia tiba-tiba nongol, kita nggak kaget. Iya. Kita udah prepare itu. itu apa defensive riding ya? Ya, itu banyak tuh. Defensive Macam-macam. riding. Pembahasan beliau itu. Iya itu, benar. Defensive penting. riding. Penting banget, serius. Kalau lu mau selamat di jalan ya, Iya. kalau lu mau bener doang ya terserah. Ada mobil lawan arah, lu berhenti di tengah silakan. Iya, oke lu paham mana yang benar, tapi orang lain paham nggak? Iya benar. Itu. Capek juga sih Sama ngomongin orang. kalau misalnya orang keluar dari gang itu kan berarti lu merging ke traffic yang ongoing kan? Betul. Itu pelannya pelan banget. Sebenarnya itu kan nggak boleh. Kayak di tol nih, lu habis dari pintu tol, lu masuk ke jalur yang menyatu dengan jalur utama. Itu kan lu ada minimum speed Benar. gitu. Entah itu 60 atau 80 nggak tahu, nggak bisa bawa mobil. Ya kan? Harus ada minimum. Sih harus ada minimum speed untuk merging ke traffic yang sedang ongoing. Gitu. Cuman sayangnya itu yang dibawa dari kebiasaan dari lama pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan itu bukan berarti Tolong dihentikan pemahaman seperti itu ya teman-teman. ya, tolong dihentikan. Bukan berarti harus ngebut juga, enggak. Pokoknya yang aman itu sesuaikan Tahu dengan aturan kondisi aja. jalan. Ya. Sesuaikan dengan kondisi jalan. Ya, sesuaikan dengan kondisi jalan. Serius. Gitu. Lu lewat Parung pelan-pelan ya 30 di kanan. Kelar. Dari belakang ada bis pusaka tuh yang udah gitu tuh bentuknya tuh. Wah, pulang tinggal bendera kuning. Iya. Mana tinggal Udah gitu lubangnya banyak lagi. Makin banyak ya sekarang? Ya ada enggak gitu. Oh, ada enggak. Ya, itu mesti dibenerin sih. Bahaya. Itu sama tembak. sebenarnya bukan bapak-bapak doang sih apa. Nah, lampu tembak gitu. Oh iya, lampu tembak nih. Kita juga bahas deh karena kita juga jual nih. Serius, lampu tembak itu Iya. kan ada orang bilang gini, "Om, penting nggak pasang lampu tembak? Penting nggak penting? Penting nggak penting? Pentingnya apa Om? Nggak penting kalau teman-teman cuma dipakainya pada saat matahari ada doang. Gimana? Siang, sore, itu nggak penting. Itu kebiasaan user beat sama Spooky. Nah, tapi Kalau gue sih lupa. Iya. nah, tapi kalau teman-teman keluarnya malam, apalagi suka keluar kota, suka touring, lampu Iya. tembak boleh saya bilang, kalau boleh Penting saya bilang banget. itu wajib. Asli. Gue Gue balik karena kampung juga ngerasa. iya, kita nggak usah ngomong-ngomong kampung lah. Kayak kita ke Parung aja tuh, kadang lampu ada yang tempat ada penerangan, ada yang tidak ada penerangan. Tempat Iya, emang gitu. Kopi pangku. Diperjelas sama beliau. Pokoknya Biasanya tuh Cirebon sih, Indramayu. Aku tuh tahu. Kan lewat. Kan ente bukan supir truk. Kan lewat doang. Iya. jadi lampu tembak itu penting, serius. Karena kalau kita compare dengan lampu bawaan motor, mau motor segede X-Max pun, Iya. Forza pun,
itu dibanding dengan lampu kita yang mini itu terangnya jauh Iya. jauh banget dan Benar. terangnya jauh dan spreadnya itu jangkauannya Jangkauannya beda banget. beda Iya. banget dan itu kepake serius. Saya udah pakai ke Dieng itu sangat menolong Iya. banget lewat pantura yang segitu parahnya. Iya. Lubangnya saya bisa deteksi. Terima kasih Kelihatan ya? Minimax, terima kasih. Terima kasih Minimax walaupun saya Ya, tapi kalau misalnya kalian pakainya cuma buat dalam Jakarta terus pakainya siang doang mah nggak perlu. ya nggak Oh. perlu. Nggak usah. Tapi siapa juga sih orang pakai lampu tembak siang-siang? Ya dia belum tahu. Ada emang. Beat sama Spooky siang-siangnya itu nyalain lampu jauh. Ada tuh temen gua. Beat sama Scoopy. Tapi kadang nggak jauh pun udah jauh om. Karena dia tuh kayak nggak ada setel lagi untuk jatuh. Oh cahaya. iya, benar. Dari reflektornya dibiarin aja. Sebenarnya itu bisa diatur teman-teman. Ya itu bisa Ada di-setting ya, sih. Serius. Ada ya. Itu di laci dibuka aja ada baut, Hmm. tinggal dikendorin itu kendor kan. Kemudian geser tinggal dikit. atur. Iya, Mau tinggal seberapa, atur. apa mau ke muka orang atau Ish. mau kemana jangan Iya. ke aspal aja. Ke aspal aja. Ya itu apa namanya kadang kita juga nggak tahu sih selain hindarin lubang kondisi cuaca juga itu bisa kita apa ya istilahnya ya, bisa kita manfaatin si lampu itu soalnya kan kalau misalnya cahaya kuning gitu itu kan Nembus bisa nembus kabut sama Hujan. hujan. Cukup menolong. Iya, nggak nembus-nembus banget sampai kayak siang gitu enggak. Cukup menolong. Tapi lumayan lah biar kita bisa ngelihat jalannya gitu. Iya. Jadi lampu tembak itu penting. Iya. Dan saya pakai di gear itu udah setahun lewat ya. Setahun lewat. Setahun lewat Ya. itu nggak ada masalah. Sebelumnya tipe R. S, Oh, S. tipe S. Iya. Saya udah pakai di 3 motor bahkan satu lampu ya. Satu Saya lampu. pindah-pindahin. Pindah-pindahin. Shogun, Nex, Nmax. Nmax ya. Itu berapa tahun tuh? Aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Sampai sekarang masih dipakai di Nex yang saya jual itu masih dipakai di motornya. Oh masih nempel? Masih nempel sama yang beli. Iya. Masih aman-aman aja. Jadi Minimax itu harga segitu menurut saya worth it sih. Iya. Iya. Kemurahan kayaknya malah. Serius beneran. Gua pakai yang tipe R tuh 30 watt ya. Iya. Nah, 30 udah watt. discontinue. Itu di Itu discontinue. udah cukup banget loh. Apalagi yang 50 watt. Jadi lampu tembak itu penting. Kalau keluar malam. Itu dan keluar malam juga ini buat pesan untuk teman-teman yang suka keluar malam. Kalau lampu belakangnya mati, ganti bohlamnya. Iya. Kagak kelihatan. Lagi jalan tiba-tiba dia muncul. Masuk Itu- sorotan lampu kita gitu. Kan langsung ngegibok gua. Salah satu safety riding ya, Bang. Itu termasuk, Lebih ke perawatan termasuk sih. ke apa namanya kelengkapan di motornya. Iya. Kadang gue mau itu Honda, mau itu Yamaha, mau itu Suzuki. Iya. Apapun sih. Semua apapun Apapun deh. Tergantung orangnya sebenarnya, Mas. Iya, lampu belakang lu itu mesti nyala. Bener. Jadi 10.000 itu bisa menyelamatkan nyawa kalian. Iya. Dan orang lain. Bohlam itu penting. Bohlam belakang. Bohlam belakang itu penting loh. Bukan maksudnya kita nggak ngomongin situasi pas ngerem ya, tapi Kalau nyala pas ngerem dong masih penting kok. Mati semua. mati semua Buset, ya. Itu mati bahaya semua. sih. Udah gitu lampu di belakangnya tuh nggak ada mata kucingnya lagi. Wah kelar itu. Gue kelar. Tiba-tiba udah deket. Tiba-tiba Serius. udah dekat. Iya, terus, Tuh. iya, terus di belakangnya Rosalia Indah kelar. Rosalia ini tuh masih agak bawahnya masih Wibawa Haryanto. Coba. Itu kayak nama teman saya. Hartono. Haryanto, Haryanto. Haryanto. Itu ada temen gua lagi ke mana? Jogja ya. Hmm. Ada temen dia. Jadi penting lampu belakang penting banget. Hmm. Dan ada yang diremehin lagi lo tau nggak apa? Apa? Pakai sepatu kalau bawa motor. Oh itu pakai sepatu gue jadi inget video orang Brazil yang kakinya hancur tuh. Itu terlalu gorma so. Tapi kamu tahu kan? Saya punya cerita. Iya, saya punya cerita. Dulu kerja di Depok, teman saya security kerja masuk malam. Saya belum pulang malam itu. Dari Depok kan saya males kena macetnya dari ITC Depok. Saya nunggu jam habis sisa biasanya. Dia masuk malam datang. Pak Trias. Ya, dulu saya masih umur muda ya. Cuma udah panggil bapak karena saya adminnya security kan. Pak. Habis kecelakaan saya tadi pak. Emang iya, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa pak. Udah tuh, pas mau pakai sepatu, kaos kaki, kelingkingnya lepas. Ih, satu ruas. Nih, kepala kelingking lepas. Baru dia di situ kaget lemas. Pak, kelingking saya lepas pak. Karena dia pakai sandal. Kecelakaan ini kena aspal dan itu masih di dalam kaos kaki. Oh dia pakai sendal tapi pakai kaos Kaos kaki. Ya, satu ruas hilang. Temen gue juga ada bang. Serius, itu penting pakai Pakainya sepatu. sendalnya sendal slop itu loh. Crocs. Bukan slop yang. Nah tuh. Dia pakai kaos kaki. Ah. Ada teman gue kayak gitu tuh.
Ya kalau belum kecelakaan sih belum ngerasain. Iya. Jangan dah. Serius. Mana anaknya baru lahiran kemarin kan? Baru lahir maksudnya baru lahir. Iya. Baru lahir. Sepatu nggak mahal kok. Teman-teman bisa Iya. beli Ini kayak gini aja 30.000 nih. bisa beli Aero Street itu 100 ribuan. Iya loh. Itu udah. Kagak, ini saya beli Beli sepatu bandel. slip on ini 70.000. Tuh 70. Ini 30.000. Ada lagi yang lebih murah. Loh, ini 30.000. Serius. Ini saya beli second sih. Ya walaupun 500 ribu second lah. M Jordan gua. Air Jordan dibalas air tuba. Ya, Tuban panik. Nggak, tapi serius deh. Dulu kalau misalnya soal pakai sandal atau pakai sepatu naik motor terus kecelakaan itu saya juga ada ceritanya. Gimana? Tapi terjadi di saya sendiri. Oh, oke. Ini pengalamannya. Dulu pas di Giotto masih di pos Pengumben, Ya. itu saya sempet punya Satria Karbu. Satria Karbu. Iya, dan saat itu tuh motor paling kenceng yang saat itu saya punya. Nah, satu hari sebelum saya kecelakaan, itu saya baru ganti master rem yang seharusnya mengimprove performa pengereman. Iya. Besoknya habis ganti master rem, saya nabrak Scoopy ibu-ibu, nggak jatuh, nabrak. Saya masih berdiri, ibu-ibunya masih berdiri. Tapi yang ada kaki saya itu pakai sendal, saya inget banget, sendal Fladeo, sendal bapak-bapak yang kulit. Iya. Yang pangkep atas. Iya. Yang pakai atas gitu. Itu nabrak knalpot si ibu. Kaki saya pas masih di underbone-nya. Underbone kan kaki kita begini kan. Buset. Itu Nah, tinggal nerima itu. iya. Nah, knalpot Scoopy Karbu itu kan harusnya ada cover. Ini covernya nggak ada. Udah. Jadi besi pegangannya Dudukannya Langsung iya. nancep, jadi sate dong. jadi sate. Tapi saat itu ya namanya adrenalin kan. Saya nggak Belum berasa. berasa. Saya minggirin motornya ke Alfamart. Abang tukang parkir bilang, "Bang, kakinya berdarah." Saya ngeliat ke bawah udah bolong. Tulang saya kelihatan. Ih, Udah langsung lemes, langsung duduk saya. tuh, Bang. Cari bangku dulu nggak om duduk? Kagak, bodo amat duduk di lantai. Nggak beli situ. Golda dulu? Enggak. Oh, enggak. Goda. Bisa-bisanya tuh sambil bayar tuh. Gila. Tapi gue juga pernah Bang ngalamin. Pas kecelakaan kemarin tuh yang di mana? Kemanggisan nih. Kemanggisan gue kan ditubruk sama mobil kan. Lampu merah mati. Gitu. Gue masuk ke apa itu? Kok PRS? Perinasan gua masuk. Ke bumper mobil. Tapi sininya yang luka om karena gua apa namanya? Pakai sendal. Pakai sepatu nggak pakai Oh, sepatu, pakai pakai sepatu. Sepatunya yang luka. Apa kakinya cuma memar merah doang. Itu bolong sepatunya. Cuman alhamdulillah kakinya nggak Itu sepatu bolong. yang mana? Yang Kulit buat? krem yang kulit, yang krem. Itu kan bagus ya, rusak gara-gara itu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa lah. Itu melindungi lu. Iya om, Iya. asli gue set nih gue kalau pakai sendal, apalagi kaos kakian doang, hancur, pasti merah, darah, nggak bisa berangkat kerja gue. Balik. Jadi safety Bisa gear dagang itu gua. safety gear segitu pentingnya. Iya. Serius. Segitu pentingnya. Iya. Ya kalau belum kecelakaan mungkin enggak lah cuma dekat doang. Iya. Nah, Salah loh. Dekat bilang Nah, kayak itu, Om. Mungkin orang-orang Indonesia khususnya ya, kalau misalkan mau pakai sepatu tuh pikirannya oh ini pergi jauh, deket ya udah pakai sendal aja. Kayak gitu. iya. Benar. Makanya ya mau udah Kalau malas. misalnya dari rumah pakai sepatu ditanya mau kemana? Iya. Pakai helm deh, pakai helm. Iya. Sampai ada kata-kata pakai helm mau pergi jauh gitu kan. Iya. Itu sama paling dari gue kalau soal pelanggar ini kecelakaan itu ini di luar pelanggar sih sebenarnya. Kecelakaan itu bisa disebabkan bukan hanya dari orangnya tapi kondisi motornya. Ketika lo anggap nih lo ngalamin lo ditabrak sama orang. Sebelum lo disalahin, lo cek dulu kondisi motor yang nabrak lo itu kayak gimana, bannya botak kah? Remnya blong kah? Atau memang komponen pengereman di depan belakang udah nggak berfungsi kah? Ya mungkin lo pada mungkin ngelihat gue kayak gini ini jualan karena memang ini kan yang bikin di Giotto kan. Tapi serius, sebelum lo pada di panas-panasin, soalnya kan kalau misalnya di sini terutama di Jakarta kalau misalnya lo pada kecelakaan pasti itu ada aja di situ yang panas-panasin. Entah tukang ojek, entah Iya. akamsi, Orang berangkat kerja. entah orang berangkat kerja. Jadi kesehatan motor juga penting, terutama pengereman. Iya. Itu penting banget. Ya, terkait dengan roda yang bertemu dengan aspal itu penting untuk dia biar ada tetap ada gripnya. Enggak mesti lu beli ban yang soft compound, enggak. Ban-ban kayak IRC pun yang bisa 5 tahun baru ganti juga enggak apa-apa. Iya, IRC Enviro tuh Enggak apa-apa, serius. apa? Buat jalan raya itu enggak apa-apa. Nggak masalah. Garasi. Jadi itu penting banget untuk menjaga
Penerimaan sponsor ya. Nah, kalau di angkot itu namanya kir ya. Nah, kalau Oh kalau iya. motor ya kita rajin servis. Kalau ke Diyoto pasti diingetin, Mas, bannya udah Botak. nggak usah botak ya, udah nggak rata aja dikasih tahu. Kampas remnya udah Karena habis. kerasa ya, Iya. geol-geol. Sok bocor itu dikasih tahu. Iya. Nanti sampai sini saya kasih olin kali ya. Wis. Rolling cepet ada. Jadi itu penting untuk menjaga kesehatan motornya, itu penting banget. Jadi antara safety riding, safety gear, dan safety si motornya juga itu penting banget. Penting banget. Soalnya ya kalau misalnya lu pada nggak bisa ngendaliin motor lu itu juga itu bisa menyebabkan kecelakaan. Betul Gitu. banget, betul. Nah, buat Betul. teman-teman yang punya, yang ngerasa nggak nyaman dengan rem kombi, mungkin ya teman-teman bisa dimanualin. Oh, dimanualin. Kita bisa manualin. Nah, Jadi pakai master rem dari RCB atau dari RPD itu teman-teman bisa banget. ya, Biar kalau ngerem belakang aja, Belakang aja. depan aja. depan aja. Kalau udah nyaman silakan. Cuma tahu sendiri kan di Iya. video gimana ya teman-teman bisa lihat sendiri lah. Iya. Kalau mau lebih safety ya, kalau mau bicara safety ya ABS tuh udah safety banget. Safety banget ya. Kalau saya pribadi mendingan ABS atau manual sekalian. Manual Iya. sekalian. Udah that's it. Antara ABS atau non ABS. Udah gitu aja, nggak usah aneh-aneh. Serius. Ya itu sih. Jadi intinya selain pelanggar yang memang nggak tahu diri dan nggak mau tahu diri, Ya. itu biar kita juga tidak dicap sebagai pelanggar yang nabrakin motor sana sini, mendingan rawat Motor kita motornya. juga. Iya, motor mesti dirawat juga sih. Proper lah. Betul. Gitu. Karena kadang kita nggak ngebut pun kalau misalnya nggak ada rem itu bisa nabrak sih. Bener. Walaupun kita lagi jalan 40 km per jam lu nabrak gerobak bubur juga tumpah. Ngeremnya Senin, ngeremnya Senin baru berhenti Kemis. Iya. Nggak, lu ngeremnya di sini, berhenti di rumah Faris. Buset. Ciputat tuh jauh bener. Roket tuh. Gitu. Oke, jadi gue rasa segitu dulu untuk pembahasan topik safety riding kali ini. Tentu yang namanya safety riding dan defensive riding itu sama pentingnya. Ya. Gitu. Karena kadang kalau misalnya kita udah ngerasa bener, belum tentu orang lain ngerasa seperti demikian. Ya. Gitu. Dan juga kadang memang kita lebih perlu aware dengan keadaan jalan, dengan situasi di jalan, atau mungkin orang yang tiba-tiba mau masuk jalur kalian, itu beneran kita mesti meningkatkan awareness di jalan. Jangan gitu. lupa pakai juga safety gear yang proper, dan Betul. jangan lupa motornya dirawat di Diyoto. Betul, gitu. Oke teman-teman, see you guys on the next podcast. No, no.